Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat surgaku dimanapun berada, yang tercinta karena Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah di hari yang ketiga ini kita masih dilimpahkan Allah kesehatan, kesempatan. Semoga Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik insya Allah. Dan semoga badai ini segera berlalu. Walau dalam suasana yang seperti ini, tetap bersemangat, jangan putus asa, jangan salah tempat bersandar, jangan salah tempat nyender. Kalau nyender ke yang kuat bakal lemah. Ketika dia lemah, kita jatuh. Jangan bersender ke yang kaya. Saat ia miskin, kita terpuruk. Bersenderlah, menyenderlah ke yang maha kuat dan yang maha kaya. Ada Allah bersama kita. Lewat nak bujang, ya. Sahabat-sahabat semua yang tercinta karena Allah. Satu hari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab sedang berjalan dekat Ka'bah. Lantas beliau radhiyallahu ta'ala mendengar seseorang yang lagi berdoa. Doanya tidak seperti doa kebanyakan, beda banget, kebangetan bedanya. Nggak seperti doa-doa kita. Kalau kita kan doanya buat ayah bunda, buat kaum muslimin, ya kan? Tapi dia mengulang-ulangi doa itu yang menurut Amirul Mukminin itu beda. Dan kalau kita membaca kisah ini pun doa itu beda dengan doa-doa yang biasa. Kalau lagi wabah begini kan kita minta kepada Allah agar wabah ini segera dijauhkan, dihilangkan. Laki-laki ini berdoa dekat Ka'bah, ya masukkanlah aku ke dalam golongan hambamu yang sedikit. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan hambamu yang sedikit. Di mana-mana orang pengen banyak, bro. Assalamualaikum Bu Adra, Dinda Adib. Semoga Dinda Adib proyeknya lancar terus. Mami Betty Grace, sehat selalu. Siapa nih Ustadz Mustafa dan lain-lain, salam cinta karena Allah. Nah, jadi laki-laki ini berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hambamu yang sedikit. Sementara orang-orang kan pengennya banyak, ya kan? Jujur aja, kita pengennya banyak. Apalagi masa wabah nih, pengennya dapat banyak. Ngotot sama pemerintah biar dibagi. Pak RT jadi sasaran,
nggak dapat marah, pemerintah nyuruh di rumah nggak mau, kan lucu tuh. Kalau harta pengennya banyak, tanah pengennya banyak, mobil pengennya banyak, riasan pengennya banyak, rumah pengennya banyak, ruko pengennya banyak, panggil kakak. Bahkan mohon maaf nih, bini pengennya pun banyak. Iya enggak Pak Zai? Pak Zai, nice Pak Zai. Tapi laki-laki ini berdoa, dan doa itu didengar oleh Amirul Mukminin, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hambamu yang sedikit. Lantas laki-laki ini ditanya. Amirul Mukminin bertanya kepada laki-laki itu. Dan sahabat surga, streaming ini juga bisa ditonton via Instagram ya, Instagram Ustadz Ungu. Amirul Mukminin bertanya kepada laki-laki itu setelah dia berdoa, lalu ditanya, ditegur. Kalau bahasa gaulnya, bro, yo Amirul Mukminin, bade waang berdoa mode tu. Orang-orang kalau mendoa tuh berdoa kan minta banyak, arato nio banyak, oto nio banyak, alay onda nio banyak, kalau makan nio banyak, kepeng nio banyak, tanah nio banyak, ruko nio banyak, rumah petak nio banyak, bahkan bini pun nio banyak. Tak sedang deh nyo seorang bini deh, amuannya 2, 3, sampai boleh 8 nyo bini mah. Bade mode tua ang berdoa yuang. Nah, ini kata Amirul Mukminin kepada laki-laki yang berdoa itu. Sederhana saja laki-laki itu menjawab, aku ingin Allah memasukkanku ke dalam golongan hambamu yang sedikit. Coba kita buka Al-Quran. Ada ayat berbunyi qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Sedikit hamba Allah itu yang bersyukur. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Dan aku ingin Allah memasukkanku ke yang sedikit itu, menjadi hamba yang bersyukur. Sahabat-sahabat yang tercinta, Allah Jalla wa'ala berfirman, dan firman ini kita semua pada hafal. Dan saat ini firman ini mesti diamalkan, syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan. Apa pengumumannya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmatku, aku pasti tambah. Tapi ingat, jika kalian kufur atas nikmatku, azabku pedih. Sahabat-sahabat surga yang berbahagia, qalilam ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Dan aku ingin dimasukkan Allah ke dalam yang sedikit itu, menjadi hambanya yang bersyukur. Nah, qalilam ma tashkurun, sedikit orang yang mau bersyukur. Sedikit yang disyukuri orang. Sedikit cara orang mengungkapkan rasa syukur. Semoga kita semua tergolong orang yang bersyukur, termasuk Adinda Isran Bidin, Ustadz Isran Bidin, Susanto Ayamin, Rahman Nurmayanti, Nadia,
di IG, Ananda Acil beserta menantu dan keluarga besar ya. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Nah, sekarang mengapa kita bersyukur? Mengapa kita mesti bersyukur? Harus bersyukur. Pertama, karena kita bisa menerima nikmat. Kita bisa menerima nikmat. Bandingkan kita dengan orang lain. Ini agar kita bisa lebih bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur? Pertama, karena kita bisa menerima nikmat. Kita masih hidup. Nah, orang-orang udah pada mati. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, nambah amal, numpuk pahala. Allah tuh sayang loh sama kita-kita. Kita aja yang nggak nurut, nggak manut sama Gusti Allah, karo Kanjeng Rasul. Gitu loh. Bandingkan kita sehat. Kita sekarang sehat nih. Sementara orang-orang sakit. Bahkan ada yang sekarang positif COVID-19. 14 hari dipisahkan dari keluarganya. Bayangkan kalau dia anak, tentu dipisahkan dari orang tuanya. Kalau dia suami, dipisahkan dari istrinya. Kalau dia istri, dipisahkan dari suaminya. Kalau dia sahabat, dipisahkan dari sahabatnya. Bayangkan sekiranya itu teman-teman, sahabat-sahabat dipisahkan dari saya, atau saya yang dipisahkan dari sahabat-sahabat, alangkah kosongnya diri ini. Ketika kita sakit seperti itu, Allah lah tempat kita nyender yang terbaik. Kita masih selamat, alhamdulillah. Makanya kita mesti bersyukur karena kita masih bisa menerima nikmat. Kita selamat nih, orang-orang dapat musibah. Masih bisa makan kan? Alhamdulillah. Orang nahan lapar. Sementara kita masih bisa makan. Masih bisa berbagi. Sahabat-sahabat yang berbahagia. Yang kedua, mengapa kita mesti bersyukur? Karena kita masih dapat merasakan nikmat. Kalau tadi bisa menerima nikmat, sekarang kita masih dapat merasakan nikmat. Kita masih bisa melihat. Nonton TV bagi yang punya TV. Ada sih di rumahnya nggak ada TV, tapi dia doyan nonton nih. Nengok Facebook, nengok Instagram. Di rumahnya emang nggak ada TV, tapi detik demi detik dia kemari. Syukur-syukur yang dilihat yang baik-baik. Dengerin ustadz ceramah, film-film yang membangkitkan cinta kepada Allah tentunya, kepada Rasulnya, kepada makhluk Allah yang lain. Kita masih bisa melihat. Alhamdulillah, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Ntar lagi kita makan. Ntar malam kita tidur. Makan nggak tanggung-tanggung tuh. Nih berbuka nanti. Nah, Rasul berbuka dengan 3 butir kurma, kita masih berbuka dengan 3 mangkuk bukan kurma. 3 mangkuk bukan kurma. Mangkuk 1 apa? Mangkuk 2, mangkuk 3. Padahal ngasih contoh 3 butir kurma. Nggak ada kurma ganti pisang. Pisang cie aja lah kan kadang tuh. Kau 3 mangkuk buku. Sudah tuh sholat maghrib, habis maghrib makan 3 piring lah tuh. Alhamdulillah kan? Nah, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Alhamdulillah. Salam. Ya. Alhamdulillah. Kasih ya. Tuh, jadi orang baik itu kita dapat diantar nih. Ini antaran, alhamdulillah.
Iko anu mo ko. Isia ko. PY mungkin kok. Sahabat-sahabat yang berbahagia. Kita masih bisa mendengar merdunya suara. Bersyukurlah. Orang tidak bisa dengar. Kita masih bisa dengar. Nah. Bangun tidur, sholat subuh, jangan lupa baca Quran, zikir pagi, sholat syuruk, hidup kita akan berkah, oh, oh, oh. Nah, masih bisa dengar kan? Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu, sekitar berapa bulan ya, saya demam, balik dari umroh Januari. Demam balik dari umroh, panas tinggi, tahu-tahu telinga sebelah nih nggak bisa dengar nih. Nggak bisa dengar. Dicabut sementara nikmat mendengar ini oleh Allah. Menanggung bikinnya. Tanya teman-teman, ada yang punya pengalaman nggak ini telinga? Wadah, sabar aja Ustaz. Nah di sini pula kita mencoba mengamalkan kaji sabar itu. Lama, 1 bulan baru kembali pendengaran. Kita masih bisa berbicara, masih bisa ngaji. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat. Kita masih bisa tahu rasa asin, asam, pedas. Kita masih bisa. Kita masih bisa berpikir. Nah, kenapa kita mesti bersyukur? Pertama karena kita masih bisa menerima nikmat, dan yang kedua karena kita masih bisa merasakan nikmat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pukul 18:02. Doa semoga sahabat-sahabat sehat selalu, jaga kesehatannya, damai-damai selalu ya. Nah, kalau ada masalah suami istri, mbok ya dibicarakan baik-baik, bicarakan dengan tenang. Dan yang para suami jangan memutuskan urusan sendiri karena kita berkeluarga, ada istri. Dengarkan juga pendapat istri. Kadang-kadang pendapat istri jauh lebih baik dari pendapat kita para suami. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Harapan tentunya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah kita masih Allah beri kesempatan, Allah beri kesehatan, kita masih bisa merasakan nikmat itu, kita masih bisa mendapatkan nikmat itu. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang mau bersyukur, yang pandai bersyukur. Bersyukurlah, Allah akan tambah nikmat itu. Dari mana nikmat itu akan datang? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak dikira, yang tidak disangka. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita yakini, kita pahami bahwa segalanya bersumber dari Allah. Semuanya ini. Dulu yang minta hidup siapa? Ayo, ingat-ingat lagi pelajaran biologi. Yang minta hidup siapa? Yang minta hidup. Dari jutaan sel sperma yang sampai ke ovum, ke sel telur kan kita. Kita minta hidup. Kita berjuang mengalahkan yang lain. Kita minta hidup kepada Allah. Lalu kenapa setelah hidup Allah beri kita nikmat yang banyak, bahkan sangat banyak,
bahkan terlalu banyak, lantas kita tidak bersyukur. Bersyukurlah, pertama syukur dengan hati, yakini, pahami bahwa segalanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Bicarakan nikmat itu tanpa ada riak di hati. Yang berikut, yang ketiga, sahabat-sahabat, bersyukur kita dengan perbuatan kita. Memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah, apatah lagi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Kesempatan emas untuk menumpuk, memperbanyak, meningkatkan pahala kita. Dan hikmah di balik adanya PSBB ini, kita tetap di rumah, kesempatan kita buat ngaji lebih banyak. Jujur saya pribadi terasa betul tuh. Biasanya subuh berangkat pergi ceramah, zuhur ceramah lagi, nanti jelang maghrib ceramah lagi, Ramadan nih. Nah, habis isya tarawihan, sebelum tarawih kan ceramah lagi tuh. Nah, kadang pagi juga, pagi di kantor-kantor ceramah lagi. Sehingga kesempatan buat ngaji kurang. Nah, ini kesempatan buat ngaji alhamdulillah banyak. Biasanya bini gua menang. Nah, kali ini gua menang, alhamdulillah. Tadi dia ngaku, wah ayah menang ya, iyalah. Kalau gua diberi kesempatan begini, kesempatan emas buat gua. Sahabat-sahabat semua yang tercinta. Jadi bersyukur dengan perbuatan, perbanyak ibadah. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan di jalan yang disenanginya dengan cara-cara yang diridhoinya. Berbagi kalau lebih ya, berbagi. Dan ini kesempatan emas buat berbagi nih. Di samping Ramadan, nah ini lagi PSBB nih. Kesempatan kita buat berbagi, tengok tetangga. Nah, kita dapat banyak nih, dibagi banyak, mungkin karena kita kenal dekat banyak orang, lalu dapat bagian banyak, bagi tetangga. Untuk apa berbagi Pak Ustadz? Salah satunya buat nyatuin hati. Biar hati kita, cinta kita, sayang kita dengan tetangga itu nyatu. Otomatis itu. Dan keluarga kita terdekat adalah tetangga kita. Baik sahabat-sahabat, hari ini dulu pembicaraan kita, besok kita sambung. Dan mari bersemangat menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga nikmat Allah tidak akan pernah putus buat kita insya Allah. Dunia kita dapatkan, akhirat kita peroleh. Doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Besok kita bahas doa ini insya Allah. Semoga Allah lapangkan kita semua, Allah segera angkat wabah ini, Allah sehatkan sahabat-sahabat, Allah sehatkan saya dan keluarga kita semua. Kita jelang hari esok yang lebih indah dari hari ini. Insya Allah, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan keterbatasan. Hadza wallahu taala alam. Ustadz Ungu di sini. Salam cinta kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.